Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita mulai qala al-musannifu wa yasihhu ayyanwiyah fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syarataini. Wa yasihu banasa ayan wiyah panapakotu aniat pasirah orang fi shaumin naflih ing dalem pasah sunnat ba'da tulu'il fajri isa marina matuna fajr walakin ben tatapenah bi syarataini kalaban dua syarat. Ini mengenai keabsahan niat puasa sunnah yang dilakukan setelah terbit fajar. Karena niat puasa sunnah itu waktunya sejak terbenamnya matahari terus berlangsung sampai keesokan harinya sebelum waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari. Oleh karena itu boleh niat puasa sunnah dilakukan di siang hari setelah terbit fajar. Jadi tidak wajib harus dilakukan di malam hari ya untuk niat puasa sunnah. Namun demikian ada syaratnya, ada syarat yang harus dipenuhi agar niat puasa sunnah yang dilakukan setelah terbit fajar itu sah. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, antakuna niyatu qabla zawali dukhuli waqti zuhri. Antakuna panika kutubada niyatu pana paniat qabla zawali isa beluna lecerah matahari. Dukhuli waqti zuhri tekeseh masukan waktu zuhur. Jadi syarat yang pertama untuk keabsahan niat puasa sunnah yang dilakukan setelah terbit fajar ialah niat yang dilakukan tersebut harus sebelum tergelincirnya matahari, harus sebelum masuk waktu zuhur. Oleh karena itu, apabila niat puasa sunnah dilakukan ketika sudah masuk waktu zuhur, maka niat tersebut tidak sah. Maka harus sebelum itu, sebelum waktu zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari. Syarat yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyyati. Alla yata'ata panika kudu tak ngalakoni pasira orang syai'an dak situng-situng minal mufattirati nyatanah dari banyak-banyak perkara sima betal puasa min tulu'il fajri mulai dari metona bacar ila waqtin niyyati sampai de waktunah niat. Syarat yang kedua untuk keabsahan niat puasa sunnah yang dilakukan setelah terbit fajar ialah belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai waktu pelaksanaan niatnya. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang melaksanakan niat puasa sunnah di siang hari ya, anggaplah jam 9. Maka niat puasa sunnah yang dilakukan pada jam 9 ini bisa dianggap sah, bisa dikatakan sah apabila sebelum itu mulai dari terbit fajar sampai jam 9 itu ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila ketika sudah terbit fajar, orang tadi sudah sarapan atau bahkan sudah ngopi, ya, maka dia sudah tidak sah lagi melakukan niat puasa sunnah, karena sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka pada kesimpulannya, sah hukumnya niat puasa sunnah dilakukan di siang hari setelah terbit fajar dengan dua syarat. Pertama, belum masuk waktu zuhur. Kedua, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kama qala sahibu sofwati zubati, kama qala akati olin adabu sahibu sofwati zubati pasirah sing agungi kitab sofwati zubat. Keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan ini sebagaimana telah selaras atau sesuai dengan apa yang telah diuraikan, disebutkan
oleh pengarang kitab Sofwatuz Zubat dalam kitab beliau, yakni Imam Ibnu Ruslan Ar-Romli. Nazumnya adalah wa syartun naflin niyatun lisawmi qabla zawaliha likulli yaumi wa iyyakun fardun syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Wa syartu naflin bentining syarat pasah sunat niyatun panikan niat lisawmih kangkui pasah qabla zawaliha sebelum lecer matahari likulli yaumin andi saben-saben are. Maksudnya syarat puasa sunnah ialah harus ada niat. Niat apa? Niyatun lisawmih, niat untuk berpuasa. Jadi sekali lagi syarat keabsahan puasa sunnah harus diniati. Harus ada niat, dan niatnya itu likulli yaumin, untuk setiap hari puasa. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pensyarah kitab Sofwatuz Zubat, diantaranya terdapat dalam kitab Ifadatus Sadatil Ummad, fala yakfi fi awwali yaumin min ayyamin azmun ala shaumiha. Maka tidak cukup hanya berniat pada hari pertama puasa bagi orang yang ingin melaksanakan puasa selama berhari-hari. Jadi orang yang ingin melakukan puasa sunnah selama berhari-hari, berarti bukan hanya satu hari ya, ingin melakukan puasa sunnah selama berhari-hari, maka dia tidak cukup jika hanya melakukan niat di hari pertama saja ya. Artinya harus pada setiap hari itu, tiap-tiap hari yang akan dia puasai itu wajib ada niat ya. Seperti yang sudah dijelaskan di pembacaan sebelumnya, misal ada orang yang mau melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa sunnah 6 hari yang dilakukan di bulan Syawal. Startnya mulai tanggal 2 Syawal itu ya. Boleh dikerjakan secara terus menerus tanggal 2, 3, 4, 5 terus 6, 7 atau dipisah-pisah ya. Cuma yang lebih utama pelaksanaannya secara bersambung ya. Bagi orang yang mau melakukan puasa Syawal selama 6 hari seperti yang sudah tadi dijelaskan, maka tidak cukup baginya hanya berniat di hari pertama puasa Syawal itu. Dia wajib melakukan niat setiap kali mau puasa Syawal. Jadi di hari pertama puasa Syawal dia wajib niat, hari kedua puasa Syawal dia wajib niat, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dia wajib ada niat. Ya, likulli yaumin. Selanjutnya wa iyyakun fardhan syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Wa iyyakun ban lamun bedah panapah pasah fardhon panika pasah fardu syaratna maka nyarat aki pasara kaula sateja niyatah de niat puasa fardu qad uyyinat hale ongku itantuaki panapa niat min lailihi dari malam mah kulli yaumin mubayyatah. Kalau tidak disukunkan mubayyatatan ya, mubayyatah hale panginep. Jikalau puasanya adalah puasa fardu, maka syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Maka ditambah 2 syarat. Apa tambahan 2 syarat itu? Ialah pertama harus ta'yin, kemudian tabyid. Jadi di samping disyaratkan sebagaimana niat puasa sunnah, artinya wajib dilakukan di setiap kali puasa, kemudian ditambah syarat lagi ialah ta'yin, menentukan puasanya, kemudian tabyid, melaksanakan niat di malam harinya. Jadi semisal untuk ta'yin ya, jadi misalkan orang mau puasa fardu dan itu puasa Ramadan misalkan, maka harus mentakyin, harus menentukan. Misal saya niat puasa Ramadan, itu namanya ta'yin. Jadi menentukan kalau puasanya puasa Ramadan. Oleh karena itu tidak sah apabila ada orang mau melakukan puasa Ramadan kemudian niatnya hanya begini, saya niat puasa, hanya begitu, maka niatnya tidak sah. Mengapa? Karena tidak ada ta'yin, karena tidak ada penentuan terhadap puasanya. Puasanya itu puasa apa? Mestinya kan disebutkan puasanya puasa apa. Entah puasa Ramadan ya, atau puasa qadha, puasa kafarah, nazar ya. Jadi seperti itu namanya ta'yin. Kemudian berikutnya ialah tabyid, memalamkan niat.
Jadi untuk puasa fardu, niat puasa fardu itu ialah ada syarat tabyid. Tabyid itu memalamkan niat, menginapkan niat, atau apa ya, meletakkan niat puasa fardu di malam hari. Tidak boleh di siang hari ya, harus di malam hari, antara ketika sudah masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari, terus sampai sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar. Oleh karena itu niat puasa fardu itu wajib di malam hari ya. Milih ya, entah nanti niatnya di awal malam itu, di waktu maghrib lah, atau bahkan di pertengahan malamnya, atau di akhir malamnya, separuh akhir, atau separuh awal, terserah ya. Hanya saja ulama memberikan cara yang sunnah dalam pelaksanaan niat puasa fardu terkait dengan waktunya. Ialah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Anwarus Saniyah ala Turorir Bahiyah, wa yusannu ayyanwiyah as-sawmah inda iftarihi khawfa ayyansa an-niyyata ba'duh wa ayyu'idaha ba'da tasahhurihi. Disunnahkan niat puasa fardu, katakanlah puasa Ramadan, ketika sudah membatalkan puasa atau ketika sudah berbuka puasa, berarti di awal malam ya. Jadi disunnahkan berniat untuk apa? Untuk puasa fardu di awal malam ya. Kemudian wa ayyu'idaha, mengapa disunnahkan niat puasa fardu itu di awal malam? Khaufa ayyan saniyah ba'du, khawatir seseorang lupa untuk melakukan niat setelahnya. Setelah berbuka puasa khawatir lupa, saking enaknya makan atau bahkan tertidur segala macam, khawatir lupa, tidak sempat melakukan niat puasa, makanya disunnahkan di awal malam. Kemudian wa ayyu'idaha ba'da tasahhurihi, juga disunnahkan mengulangi niat tersebut, niat yang sudah dilakukan di awal malam itu, ba'da tasahhurihi, setelah makan sahur ya. Jadi di awal malam disunnahkan, ini untuk niat puasa fardu ya, disunnahkan di awal malam, kemudian disunnahkan lagi mengulangi niat yang sudah dilakukan di awal malam itu nanti setelah makan sahur ya. Jadi itu cara yang sunnah yang disunnahkan untuk waktu niat puasa fardu ya. Terlepas dari itu, umpama ada orang ya, sebagaimana di daerah-daerah ada yang melakukan niat puasa fardu itu, katakanlah puasa Ramadan itu secara bersama-sama dilakukan setelah sholat witir. Umpama begitu tidak apa-apa, yang penting syarat yang tadi itu dipenuhi ya ada ta'yin ya, menentukan niat puasanya. Tabyid ya jelas, karena dilakukan setelah witir kan jelas tabyid, maksudnya sudah dilakukan di malam hari ya. Tidak masalah, hanya saja kesunahannya seperti itu mengenai waktu niatnya itu ya. Kemudian akmalun niyyati ayyatalaffadhah mustahdiran biqalbihi nawaitu shawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhanah li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Akmalun niyyati, dining ya, dining paling sampurnanah. Akmalun niyyati, dining paling sampurnanah niat, ayyatalaffadhah paneka kudu ngalafat aki pasira oreng, mustahdiron hale mahadir biqalbihi kalaban atina oreng, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhanah li hadhihi sanati lillahi ta'ala. De lafat nawaitu shawma ghadin ila akhirih, nawaitu aniyat pasara kaulah shawma ghadin apa salaku an ada'i fardi syahri ramadhanah, dari nekani fardoh bulan Ramadan, li hadhihi sanati kandi panika tawon lillahi, karena Allah ta'ala simahating kipasira Allah. Jadi paling sempurnanya niat puasa Ramadan ya, paling sempurnanya niat puasa Ramadan ialah melafatkan nawaitu shawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhanah li hadhihi sanati lillahi ta'ala, sembari menghadirkan di dalam hati. Jadi kalau hanya melafatkan saja di hati gak ada, maka tidak dikatakan niat ya, karena niat itu dalam hati tempatnya. Kalau hanya dilafatkan saja maka tidak sah sebagai niat,
karena bukan tempatnya. Sekali lagi, niat itu di dalam hati. Maka ketika melafadzkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala, maka harus dihadirkan di dalam hati akan makna kalimat tersebut ya. Makna daripada kalimat tersebut haruslah dihadirkan di dalam hati agar sah sebagai niat ya. Saya ulangi, oleh karena itu ketika hanya pelafalan saja, hanya melafadzkan dalam lisan saja, maka itu tidak sah sebagai niat, tidak cukup sebagai niat, karena niat itu di dalam hati ya. Dan niat itu sebetulnya tidak perlu berbahasa Arab ya, jadi boleh dengan bahasa selain Arab. Pokoknya intinya itu orang yang berniat itu faham dengan apa yang ia niati ya, dengan apa yang ia niati. Makanya di sebagian ibarat itu ada penjelasan ketika hanya menjalankan kalimat-kalimat niat saja di dalam hati, seperti tadi, hanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala, hanya itu saja yang ada di dalam hati sementara ia tidak tahu akan maknanya, maka itu tidak sah sebagai niatnya. Niatnya tidak sah, begitu ya, niatnya tidak sah. Memang betul itu sudah diletakkan dalam hati, hanya saja dia tidak paham akan makna itu. Makanya saya katakan tadi, yang terpenting orang itu faham, orang yang akan berniat itu mengerti dengan apa yang akan dia niati. Makanya tidak perlu, sebetulnya tidak harus berbahasa Arab. Umpama mau berbahasa Arab, asalkan faham, mengerti, boleh silahkan. Umpama tidak pakai bahasa Arab, langsung bahasa Indonesia. Saya niat puasa esok untuk melaksanakan fardhu di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Bisa seperti itu, diniatkan dalam hatinya seperti itu ya. Itu paling sempurnanya niat ya. Kemudian niat paling sedikit yang minimal niat puasa fardhu itu yang pendek ya, nawaitu shaumah ramadhana, sebagaimana yang disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri itu, nawaitu shaumah ramadhana. Nawaitu, saya niat shaumah ramadhana, puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan, itu sudah cukup. Karena nawaitu shauma ramadhanah, mengapa dianggap cukup? Karena itu sudah memenuhi syarat daripada niat puasa fardhu. Antara lain ialah sudah ada ta'yin, sudah menentukan puasanya. Yakni sudah menentukan kalau yang puasa yang akan ia jalani ialah puasa Ramadan ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya katakan harus paham dengan niat itu. Maka penting kiranya bagi seorang imam ya, seorang imam sholat tarawih, sholat witir, yang memimpin yang mengajak jemaahnya membaca niat secara melaksanakan niat puasa Ramadan secara bersama-sama setelah sholat witir, itu penting untuk menjelaskan atau memberitahu kepada jemaahnya bahwa yang dibaca itu adalah niat puasa Ramadan. Khawatir kalau tidak diberitahu ya, jemaahnya mengira itu adalah doa. Ayo baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhanah li hadhihi sanati lillahi ta'ala, amin, kata jemaahnya, karena tidak diberitahu ya. Kan bisa saja seperti itu. Iya, mungkin yang sudah peserta lama mungkin paham, cuma takut ada yang masih baru, masih pertama kalinya ikut sholat tarawih ya. Jadi perlu seorang imam menjelaskan kalau ini niat puasa, ayo kita niat puasa Ramadan secara bersama-sama. Ya, harus seperti itu. Yang lebih baik ya. Apalagi imamnya mendikte. Ayo ini kita niat puasa Ramadan secara bersama-sama, kalian ikuti saya ya, misalkan nawaitu bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa hari esok ya, terus seperti itu ya. An ada'i fardhi syahri ramadhanah, untuk memenuhi fardhu di bulan Ramadan,
ila akhirih. Jadi didikte seperti itu kan lebih baik ya. Kemudian juga perlu disampaikan kalau jangan hanya diucapkan di lisan, tapi suruh jemaah itu agar menjatuhkan apa yang diucapkan itu, agar dijatuhkan di dalam hatinya, agar dibesitkan di dalam hatinya, sehingga itu akan menjadi sah sebagai niat puasa ya. Mungkin itu saja terkait dengan lanjutan masalah niat puasa ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah nanti akan lanjut pada permasalahan, masih ada satu masalah lagi sebetulnya ya, tentang niat puasa sunnah ya, tentang niat puasa sunnah. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab.